Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين rahimakumullah, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita umat Islam untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan kita akan menjadi umat yang kuat dalam memegang prinsip dan keyakinan akidah. Dengan keimanan kita mampu menjadi umat Islam yang semakin kuat dalam menjalankan ibadah. Dengan ketakwaan kita akan senantiasa berada pada jalur serta senantiasa taat pada aturan yang telah ditentukan dalam agama Islam. Dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Iman dan takwa menjadi modal penting dalam meneguhkan keislaman, sehingga kita tidak akan meninggal dunia, tidak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan Islam. Allah menegaskan perintahnya dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu meninggal dunia melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita sudah berada pada bulan Rabiul Akhir, atau ada yang menyebutnya bulan Rabiul Tsani. Bulan ini adalah bulan keempat dalam kalender Hijriah, yakni setelah bulan Rabiul Awal, sebelum bulan Jumadil Ula. Para ulama menyebut bahwa yang pertama kali memberi nama bulan ini dengan sebutan Rabiul Akhir adalah buyut kelima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Kilab bin Murrah. Pemberian nama ini terkait dengan peristiwa alam, yakni musim Rabi' atau Faslur Rabi', yang berarti musim semi yang terjadi di Jazirah Arab. Pada musim Rabi' ini, pada musim semi ini, tanaman dan rerumputan tumbuh subur. Begitu juga pepohonan mulai berbuah. Musim Rabi' ini
sering berlangsung selama 2 bulan, sehingga muncullah 2 nama bulan, yakni Rabiul Awal wa Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, musim semi yang pertama dan musim semi yang kedua. Jika Rabiul Awal merupakan bulan yang identik dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Akhir juga memiliki beberapa peristiwa penting yang bisa kita ambil hikmahnya. Di antaranya adalah penurunan surat Al-Hasyr yang berarti pengusiran yang disebabkan upaya pembunuhan kepada Rasulullah yang dilakukan oleh kaum Yahudi dari Bani Nadir. Kaum ini adalah kaum yang pertama dikumpulkan dan diusir dari kota Madinah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah yang mengeluarkan orang-orang yang kufur di antara ahlul kitab, Yahudi Bani Nadir, dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Para ahli tafsir menyebut bahwa pengusiran terhadap kaum Yahudi itu terjadi karena doha, yakni kepemimpinan Rasulullah yang tegas dan juga keridhaan Allah terhadap umat muslim. Peristiwa lain yang terjadi pada bulan Rabiul Akhir adalah sejarah diutusnya Khalid ibn Walid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Al-Harith bin Ka'ab pada tahun 10 Hijriah. Berkat perjuangan Khalid bin Walid, Bani Harith ibn Ka'ab masuk Islam secara sempurna. Selain itu, beberapa peperangan di zaman Nabi juga pernah terjadi pada bulan ini. Di antaranya adalah perang Dzatur Riqa' pada tahun ke-4 Hijriah, perang Al-Ghabah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun ke-6 Hijriah, perang Al-Ghamr yang dipimpin oleh Ukasyah bin Mihsan ma'asyiral muslimin. Dari peristiwa yang terjadi itu, dari peristiwa peperangan yang terjadi pada bulan Rabiul Akhir ini, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Nabi Muhammad sering melakukan peperangan? Perlu kita ketahui bahwa peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan memulai perang, melainkan peperangan yang dilakukan oleh Nabi adalah dalam rangka membela diri. Bahkan saat di Makkah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk tidak melawan, untuk tidak memerangi orang yang memusuhi Islam. Namun setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad dan umat Islam diizinkan untuk berperang melawan orang-orang yang selama ini memerangi kaum muslimin. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang kepada orang yang telah diperangi karena sungguhnya mereka telah dizalimi. Sungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa membela mereka. Ma'asyiral muslimin, selain untuk membela diri, terjadinya peperangan di zaman Nabi untuk memberi pelajaran terhadap musuh yang mencari gara-gara, terhadap musuh yang bersekongkol mengganggu umat Islam, meskipun sudah ada perjanjian kerjasama pada waktu itu. Peperangan ini adalah peperangan untuk melakukan penertiban, penghukuman
agar perjanjian yang telah dilakukan itu tidak dilanggar. Peperangan di zaman Nabi juga terjadi guna untuk menggagalkan rencana musuh yang mengancam keselamatan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain diizinkannya Nabi Muhammad berperang dalam rangka membela diri, Allah juga telah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pelindung semua golongan, termasuk mereka yang berbeda agama. Hal ini termaktub dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Thumma ablighu ma'manah. Dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Dan apabila ada seseorang di antara orang-orang yang musyrik, ada yang meminta perlindungan kepadamu Nabi Muhammad, lindungilah dia supaya dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya, karena yang demikian itu sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, penting bagi kita untuk mempelajari sejarah-sejarah yang terjadi di bulan Rabiul Akhir ini, sekaligus mengerti apa yang terjadi dan alasan mengapa peristiwa itu terjadi. Hal ini ditujukan agar kita tidak salah dalam memahami sejarah, sekaligus kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, dan juga memetik hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut. Penting bagi kita untuk melihat masa lalu sebagai bekal untuk menghadapi masa depan. Kesuksesan yang terjadi dalam sejarah perlu dicontoh dan diwujudkan dalam kehidupan kita saat ini. Sementara kegagalan dalam sejarah harus menjadi pelajaran dan diusahakan dengan sekuat tenaga untuk tidak terulang kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga hadirnya bulan Rabiul Akhir ini menjadi momentum untuk terus belajar dari sejarah dan memahaminya dengan benar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang sukses dalam mengarungi kehidupan ini dengan belajar dari sejarah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.